Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Maulia dengan NPM 224011140144 dari kelas F. Di sini ingin mereview kembali apa yang saya dapat dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Warga negara memiliki arti anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, untuk di Indonesia sendiri, warga negara disebut warga negara Indonesia atau biasa disingkat WNI. Untuk warga negara Indonesia sendiri merupakan warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia sendiri itu ada peraturan perundang-undangannya tersendiri. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan sendiri mempunyai arti program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya yang dipengaruhi oleh pendidikan dari sekolah, masyarakat, orang tua yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia dari segi eksistensi konstitusi negara dan ditentukan oleh dinamika perkembangan bangsa. Selanjutnya mengenai identitas nasional. Identitas nasional sendiri dibentuk dari dua suku kata yakni identitas dan nasional. Identitas sendiri memiliki arti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi ataupun kelompok. Sedangkan nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan adanya identitas nasional, maka bangsa lain lebih mudah mengenali bangsa kita. Dan ada beberapa identitas nasional Indonesia seperti bendera negara Indonesia, lagu kebangsaan negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, dan lain-lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku jati diri bangsa Indonesia. Suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Nilai-nilai dasar yang dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Beberapa bentuk identitas nasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan khusus, yakni ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Yang kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang keempat, ada Garuda sebagai lambang negara. Lalu ada slogan dari negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu yang selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar filsafat kita. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar. Lalu bentuk negara Indonesia yang berbentuk republik. Lalu ada konsepsi wawasan Nusantara. Dan ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebanggaan nasional. Yang selanjutnya yakni integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dari dua kata yakni integrasi dan nasional. Integrasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni nation, yang memiliki arti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional sendiri memiliki arti proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dan dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa.
Jenis integrasi sendiri ada beberapa macam, yakni ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dan dimensi integrasi sendiri mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan dalam dimensi vertikal sendiri, beberapa tantangan yang ada itu berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kaum elit yang lebih tinggi daripada latar pendidikan kaum massa yang cenderung lebih tradisional. Sedangkan dalam dimensi horizontal sendiri, tantangan yang ada berkenaan dengan perbedaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan aspek-aspek integrasi meliputi politik, ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Keintegrasi sendiri memiliki pengertian kesatuan atau kesepakatan, disintegrasi memiliki arti yang berbeda atau sebaliknya. Disintegrasi di sini memiliki arti perpecahan dan pertentangan dalam suatu. Sedangkan pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar negeri. Yang kedua, gaya kepemimpinan politiknya. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ada ideologi negara. Dan yang kelima, kesepakatan pembangunan. Integrasi bangsa sendiri diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa dan negara. Mungkin sekian itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.